Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Dimohon kepada teman-teman mahasiswa untuk open cam dan menggunakan virtual background karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Dimohon kepada teman-teman yang sudah join untuk dibantu mengingatkan teman-temannya yang belum join untuk segera join ke Zoom. Mas, suara saya dengaran Mbak Yesi? Siap terdengar, Prof? Oh, nggih. Bisa kita mulai aja, Prof? Monggo, saya udah nunggu tadi sejak jam Oke, siap, 9. Prof. Nggih. J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi Budaya wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. salam kebajikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan dalam acara sosialisasi mahasiswa calon peserta KKNT berdampak Universitas PGRI Madiun tahun akademik 2025, 2024, 2025. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang 3 Universitas PGRI Madiun Profesor Dr. Bambang Eko Hari Cahyono MPD. Yang kami hormati Ketua LPPM Universitas PGRI Madiun beserta jajarannya. Ketua Panitia KKNT berdampak Universitas PGRI Madiun tahun akademik 2025-2026. Panitia KKNT berdampak dan seluruh mahasiswa calon peserta KKNT berdampak Universitas PGRI Madiun tahun akademik 2025-2026 yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita bisa mengikuti acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa solawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Berapa? Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya,
Ketiga, sambutan Wakil Rektor Bidang 3 Universitas PGRI Madiun, doa, penyampaian materi sosialisasi, tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Agar senantiasa acara berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersikap sempurna. Acara selanjutnya yaitu sambutan Wakil Rektor Bidang 3 Universitas PGRI Madiun sekaligus membuka acara kepada beliau Bapak Profesor Dr. Bambang Eko Hari Cahyono MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua LPPM, Ibu Dr. Bida Kasanatun, Sekretaris LPPM, Ibu Dr. Lulus Irawati, Ibu Dr. Pujiati. Bu Puji, selamat ya. Belum sempat temu saya. Ya. Bapak Ibu Panitia beserta mahasiswa peserta KKN berdampak tahun 2005 tahun 2026 yang saya hormati. Ya, saudara sekalian perlu saya jelaskan bahwa KKN tahun ini itu memang sengaja kami ajukan pada bulan November dan Desember. Ya. Nanti dimulai pada bulan November sampai bulan Desember. Ada dua alasan kenapa KKN kali ini diajukan. Yang pertama, karena di Unipma pada bulan-bulan Januari, bulan Februari itu ada masa transisi, yaitu transisi pergantian pimpinan. Oleh sebab itu, KKN itu kita ajukan pada bulan November sehingga pada akhir tahun 2025 itu KKN sudah bisa diselesaikan. Kemudian alasan yang kedua terkait dengan laporan akuntabilitas, laporan keuangan. Kalau di Unipma, karena ini Unipma itu sudah ada audit eksternal, termasuk penggunaan dana, audit kita itu bukan menggunakan kalender akademik, tapi menggunakan tahun takwin akademik, tahun takwin anggaran, yaitu pada bulan Januari ke Desember. Nah, oleh sebab itu KKN
diharapkan pada bulan Desember itu bisa sudah diselesaikan dengan baik. Para mahasiswa yang saya hormati, perlu saya jelaskan bahwa kegiatan kuliah kerja nyata berdampak ya itu merupakan rangkaian kegiatan akademik, ya. Tetapi bentuknya adalah pengabdian masyarakat. Kenapa disebut dengan pengabdian akademik? Karena kegiatan KKN itu ada di dalam kurikulum, merupakan satu mata kuliah, kemudian ada penilaian, sudah barang tentu kalau ada penilaian, itu ada mungkin ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, oleh sebab itu, KKN ini sebenarnya bukan kegiatan akademik, tapi bentuknya pengabdian masyarakat. Menurut laporan dari Ketua LPPM, tahun ini KKN itu diikuti sekitar 1.000 mahasiswa. Oke. Yang akan diterjunkan di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun. Di Kabupaten Ngawi nanti akan dipilih dua eh, kecamatan, yaitu Kecamatan Pur dan Kecamatan Kwadungan, sedangkan di Kabupaten Madiun nanti diterjunkan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Balirjo, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Pilang Kenceng. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya pesankan terutama kepada saudara-saudara mahasiswa. Yang pertama, bahwa KKN ini sekali lagi adalah kegiatan termasuk rangkaian kurikulum, merupakan kegiatan akademik, tapi bentuknya pengabdian masyarakat. Oleh sebab itu, saya memohon terutama kepada para mahasiswa agar bisa melaksanakan kegiatan KKN itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan aturan yang telah dibuat oleh panitia KKN. Dan yang kedua, saya mohon dengan hormat ya, terutama juga kepada Bapak Ibu panitia yang dipimpin oleh Ibu Dr. Wasilatul Murtafiah agar kegiatan KKN ini kalau bisa adalah zero permasalahan. Jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di KKN, terutama yang terkait dengan konflik dengan masyarakat. Oleh sebab itu, mohon semua mahasiswa dan panitia itu menjunjung tinggi nama baik alma mater, tetap menjunjung etika, sopan santun, adat-adat yang berlaku di lokasi KKN. Ya. Kemudian yang perlu saya tekankan juga Bapak, terutama kepada adik-adik panitia, seluruh mahasiswa KKN dilarang ya, melakukan aktivitas politik di lokasi KKN. Misalkan pada saat ini itu kita lagi ada suasana negara baru saja kondusif, agak panas, saudara-saudara sekalian tidak boleh diperkenankan ya, tidak diperkenankan melakukan aktivitas politik, baik itu aktivitas politik daerah, lokal maupun aktivitas politik nasional. Saya beri contoh misalkan, ada mahasiswa itu yang kadang-kadang sok kritis, ya, mencari-cari kesalahan Pak Lurah, mengkoordinir masyarakat agar protes ke Pak Lurah, atau mungkin menyebarkan provokasi narasi yang terkait dengan masalah-masalah negara. Oleh sebab itu, mohon ini ditepati, ya, tidak boleh ini dilakukan di kegiatan KKN. Juga yang tidak kalah penting, ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa hmm, saudara-saudara kan harus menjunjung etika yang jangan sampai kejadian-kejadian misalkan mahasiswa minum minuman keras atau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin melanggar kesusilaan di desa. Mohon ini dihindari karena kalau ini terjadi aturannya sudah jelas, mahasiswa akan kami tarik pulang dan akan dinyatakan tidak lulus KKN. Sehingga saudara akan dikenai sanksi akademik oleh universitas. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja, Bapak Ibu Panitia yang dipimpin oleh Ibu Dr. Wasilatul Murtafiah. Semoga KKN pada tahun ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan namanya KKN berdampak, agar kegiatan KKN ini bisa berdampak positif terhadap universitas, masyarakat,
maupun kepada mahasiswa sekalian. Ya. Oleh sebab itu, pada hari ini, pada hari Sabtu, tanggal 6 ya ini, 6 September tahun 2025, KKN berdampak tahun akademik 2025-2026, Universitas PGRI Madiun, sosialisasinya bisa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Rektor Bidang 3 Universitas PGRI Madiun yang telah berkenan memberikan sambutan dan membuka acara. Selanjutnya yaitu doa. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Bapak Dimas Setiawan, Eskom, Mkom, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi. Ibu serta rekan-rekan yang kami hormati, sebelum kita memasuki Waalaikumsalam. rangkaian kegiatan sosialisasi KKN Universitas Bagiri Madiun tahun 2025, marilah kita awali dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Izinkan saya memimpin doa secara Islam bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dipersilahkan menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka sosialisasi kuliah kerja nyata Universitas PGRI Madiun tahun 2025. Kami mohon ya Allah, curahkanlah rahmat, hidayah, dan inayah-Mu kepada kami semua. Berikanlah kelancaran dalam setiap proses kegiatan ini dari awal hingga akhir. Bimbinglah kami agar mampu menjalankan pengabdian kepada masyarakat dengan tulus, bertanggung jawab, dan penuh integritas. Jadikanlah kegiatan ini sebagai ladang amal dan pembelajaran yang bermakna bagi kami semua. Lindungilah kami dari segala rintangan dan mara bahaya, serta satukanlah hati kami dalam niat yang baik dan mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dimas Setiawan menempati acara selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi yang pertama yang kami hormati Ibu Dr. Vida Kasanatun MPD, disilahkan. Oke, terima kasih Bu Yesi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang 3, pembimbing kita, pembina kita dalam KKN ini, serta yang akan selalu menjaga kita bersama-sama dalam pelaksanaan ini. Lalu yang saya hormati juga para staf LPPM, pengurus dan staf LPPM, Bu Lulus, Bu Puji, Mas Khairul, Mbak Erlin, dan seluruh panitia yang pagi ini bersama-sama kami untuk bertugas dalam sosialisasi ini. Seluruh mahasiswa calon peserta KKN tahun akademik 2025-2026. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu. Semoga pertemuan ini memudahkan, dimudahkan, dan memberikan manfaat bagi kita semua dunia akhirat. Amin. Salat dan salam kita hadirkan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita. Semoga kita diberi kemuliaan dengan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Adik-adik semua, calon peserta KKN tahun akademik 2025-2026, LPPM merupakan penanggung jawab pelaksanaan KKN yang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang 3 merupakan kegiatan bagian dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Merupakan kegiatan wajib yang diikuti oleh
seluruh mahasiswa strata 1 sebelum lulus dari pembelajarannya. Program KKN tahun akademik 2025-2026 mencakup 4 macam unggulan. Perlu saya garis bawahi, 4 macam unggulan ini, 4 macam kegiatan ini atau 4 macam tema yang akan diterjunkan ini merupakan kegiatan wajib di setiap lokasi, yang bagian unggulannya tergantung dari setiap potensi daerah masing-masing. Jadi 4 ini merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh para mahasiswa di lokasi KKN, dengan salah satu di antaranya menjadi unggulan tergantung dari potensi desa masing-masing. Jadi nanti adik-adik akan dibimbing, seterusnya nanti akan diberikan masukan juga, diberikan pembekalan ya tentang bagaimana mengobservasi atau mensurvei daerah, potensinya harus bagaimana yang diambil sebagai program unggulan. Program tersebut ada 4, yaitu tematik BKKBN. Ini biasanya kita bekerja sama dengan BKKBN provinsi, tapi untuk saat ini BKKBN belum memberikan program langsung, tapi sudah memberikan program-program yang harus dilaksanakan di lokasi. Isinya biasanya pemberantasan, pengentasan, atau pencegahan stunting, lalu program desa KB, pendataan usia subur, serta penyuluhan-penyuluhan lainnya, serta pendampingan tentang kesehatan masyarakat di bawah program BKKBN atau KKBPK, program KKN berbasis kependudukan. Ya. Lalu berikutnya adalah KKN tematik UMKM atau disebut juga penerjunan mahasiswa untuk memberikan masukan pada masyarakat tentang peningkatan ekonomi baik menengah maupun sedang dan menengah ya, menengah dan di bawahnya gitu ya, berupa UMKM, industri kecil, rumah tangga, usaha kecil dan menengah ya. Ini biasanya nanti teman-teman akan melihat strata UMKM yang ada di daerah lalu ditingkatkan ya. Ada beberapa titik UMKM, misalnya ada 10 atau 15 UMKM gitu ya, dari titik 0 sampai 1 atau 1 sampai 2 atau 2 sampai 3 dan seterusnya sampai beberapa titik level peningkatan UMKM sesuai dengan pembekalan nanti akan diberikan. Lalu KKN tematik bela negara. Ini visinya adalah jiwa bela negara, penyuluhan tentang program-program negara kita, pendampingan tentang bagaimana menjadi citizenship yang baik, memiliki citizenship yang baik, lalu promosi kampus ya. Kampus kita tentu adik-adik tahu semua bahwa KKN adalah salah satu pengabdian atau pengembalian sikap baik kampus terhadap lingkungan, karena lingkungan juga merespon terhadap program-program kampus ya. Kebetulan mahasiswa banyak yang mendaftar ke kampus kita, alhamdulillah, sehingga calon mahasiswa itu banyak yang mendaftar kemari, maka kami Unipma memberikan kembali kontribusi itu, salah satunya dengan cara KKN. Maka KKN adalah ujung tombak promosi ya. KKN adalah penyebaran ujung tombak promosi. Maka teman-teman ada program promosi nanti akan dibimbing oleh Bu Wasila tentang bagaimana berpromosi di lingkungan KKN. Lalu KKN tematik bakti negeri yang isinya ada literasi numerasi, TTG, ya, agrowisata atau perintisan desa wisata dan proyek desa. Lalu ini pada literasi numerasi ini biasanya nanti adik-adik memang yang ditunggu-tunggu di setiap KKN itu, salah satu yang pasti ada itu literasi numerasi, yaitu membantu teman-teman dari PAUD sampai SMA itu berupa membaca informasi dan buku yang baik, belajar yang baik, serta membimbing mereka ketika mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar ya. Itu seperti itu. Lalu persyaratan mahasiswa ya. Mahasiswa yang menjadi anggota yang menjadi calon peserta KKN adalah telah menempuh minimal 100 SKS, kecuali mahasiswa-mahasiswa tertentu yang mungkin ada kondisi atau kasus-kasus tertentu ya. Kalau ada kasus tertentu dan itu merupakan rekomendasi prodi dengan masalah-masalah yang spesifik, maka tetap diberikan izin untuk menjalankan KKN. Telah pulang dari magang atau PLP2, kecuali
mahasiswa-mahasiswa yang sudah terkonfirmasi dari prodi bahwa mereka mempunyai program magang melampaui dari masa-masa yang sudah ditentukan. Ya, istimewa biasanya perusahaan-perusahaan tertentu ya. Tidak sedang dalam usia kehamilan rentan, ini dibuktikan dengan surat dari bidan atau dari rumah sakit. Ya, jadi adik-adik yang hamil, yang dalam kondisi hamil atau menyusui, ya, atau punya bayi, gitu ya, mohon memberikan laporan ke LPPM agar LPPM bisa memberikan penyikapan yang nyaman dan aman bagi adik-adik semua, ramah bagi wanita dan ramah bagi anak-anak ya. Atau mengidap penyakit beresiko tinggi. Mohon tidak menutup-nutupi karena nanti akan menjadi beban bagi lingkungan di masyarakat tempat adik-adik ber-KKN, teman-teman satu kelompok maupun bagi adik-adik sendiri ya. Ada sebagian mahasiswa ini dan ini jumlahnya makin meningkat setiap tahun ya. Ada mahasiswa yang sudah cuci darah seminggu, 1-2 minggu sekali. Nah, hal-hal seperti itu tolong dilaporkan ke LPPM agar kami semua dari kepanitiaan bisa menyikapi dan mengantisipasi ke masalah yang lebih besar sebelum penerjunan. Ya. Lalu diberi catatan khusus bagi mahasiswa bekerja serta melampirkan surat keterangan resmi bekerja dari instansi terkait. Ini ada dalam di form pendaftaran kemarin yang telah diisi oleh adik-adik. Ada pengisian tentang mahasiswa itu bekerja atau konversi begitu ya. Jadi sudah ada nanti. Nanti ada pertemuannya khusus untuk mahasiswa bekerja. Allahu Akbar. Ya. Oke. Lalu diusulkan oleh prodi. Pastikan bahwa adik-adik sudah diusulkan di dalam surat usulan prodi. Kalau tidak diusulkan kami tidak menindaklanjuti. Okay? Lalu berikutnya adalah mahasiswa peserta KKN tematik berdampak tahun akademik 2025-2026 ini terdiri menjadi 3 kelompok besar, yaitu mahasiswa reguler, satu desa kurang lebih 20 mahasiswa, lalu mahasiswa bekerja, ya sudah ngisi di form ya, nanti bisa ada pembekalan khusus mahasiswa bekerja, lalu mahasiswa konversi, mahasiswa sudah menempuh program-program lain dan dikonversi dengan nilai KKN. Lalu seluruh mahasiswa telah melakukan pendaftaran online ya dan terkonfirmasi ya. Kalau mahasiswa itu mahasiswa RPL, maka biasanya dari prodi sudah ada usulannya sendiri dan tidak ditulis di dalam pendaftaran ini biasanya. Nah, kalau mendaftar ya dia nggak masalah, tapi biasanya dari prodi sudah memberikan nama-nama mahasiswa yang RPL ya, jika ada. Lalu belum memprogram KKN pada KRS. Jadi memang KRS seperti yang disampaikan oleh Prof. Bambang tadi, KRS itu diprogramkan di depan, tapi pelaksanaannya di belakang. Mengapa? Agar tidak mengganggu skripsi, agar sesuai dengan manajemen keuangan dari Universitas PGRI Madiun dan seterusnya. Untuk menangani itu semua, agar adik-adik juga nyaman dalam melaksanakan pembimbingan skripsi nanti, maka diletakkanlah KKN itu di awal waktu. Ya. Lalu dilakukan pada semester genap ya. Selain nanti KRS-nya dilakukan semester genap, tapi dijalankannya sekarang. Selain mahasiswa reguler tidak perlu melakukan pengecekan lokasi penempatan. Jadi kalau mahasiswa yang setelah diumumkan panitia dan bernomor kontak sama. Jadi nanti teman-teman sudah akan diprediksi atau diacak untuk menempati atau berada di lokasi-lokasi KKN yang sudah ditentukan oleh panitia. Nanti itu akan begitu sudah ditentukan seperti itu, teman-teman sudah otomatis terundang di dalam WA group. Ya, mohon untuk tidak berganti-ganti kontak agar tidak sulit dihubungi dan tidak didel oleh admin. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang tidak terdaftar dengan nama-nama yang tidak jelas akan didel oleh admin setelah ini. Karena kami berurusan langsung dengan pribadinya, dengan orangnya. Jadi ketika nama-nama itu menggunakan nama Rin jelek sekali, padahal namanya bukan Rina gitu ya. Itu dia pakai kode-kode kayak gitu, kami tidak mengenal orangnya maka akan didel oleh admin. Tolong namanya diganti dengan nama yang jelas ya. Nama ininya biasanya itu tergantung nama email yang digunakan ya ketika mendaftar WA. Nah, itu tolong diperjelas karena kalau tidak maka kami akan del. Kami anggap itu penyusup. Ya, apalagi kalau nomornya tidak terdaftar pada nomor GIFOM, pada nomor GIFOM-nya, pada GIFOM di spreadsheet di dalam GIFOM kami ya.
maka akan di-delete. Karena dikhawatirkan akan menambah kisruh. Jumlah satu WA grup itu sudah cukup banyak, sehingga perlu kami pantau siapa-siapa yang ada di dalamnya. Pilihan penempatan berdasarkan pilihan mahasiswa dan atau kebutuhan lapangan. Jadi setiap mahasiswa akan sulit sekali kalau kami harus menawarkan mau ditempatkan di mana, itu akan sulit sekali. Karenanya kami menentukan berdasarkan pertimbangan kepanitiaan yang sudah diolah bersama di dalam penempatan ya. Jadi tolong berlapang hati, berlapang dada, mari kita sama-sama saling bantu ya. Karena memang KKN ini diupayakan juga zero problem seperti yang disampaikan Prof. Bambang tadi, maka salah satu yang diantisipasi adalah minimnya kasus kecelakaan pada mahasiswa. Ya, maka diupayakan agar mahasiswa begitu berangkat KKN tidak keluar-keluar dari desa KKN, tidak mondar-mandir ke kampus, tidak mondar-mandir ke tempat lain yang membahayakan mahasiswa sendiri. Karena hampir setiap tahun mesti ada aja kecelakaan. Ya, diharapkan tahun ini benar-benar zero problem ya. Mahasiswa tidak ada yang mengalami masalah-masalah serius sehingga bisa menjalankan KKN dengan baik. Teman-teman, untuk yang terakhir bernama jelas dan NPM-nya juga jelas. Kalau berkomunikasi dengan tim dalam kepanitiaan maupun dengan aparat nanti di desa atau masyarakat. Ya, mohon untuk setiap kali berkomunikasi itu menyebutkan nama dan NPM. Ya, mungkin mengirimkan WA atau apa gitu. Assalamualaikum Bapak, saya siapa, NPM sekian, saya calon peserta KKN dari prodi apa. Kami ingin bertanya begini-begini. Jadi tidak sembarangan main bertanya kecuali sudah melakukan koordinasi beberapa kali. Ya, kalau baru sekali itu tolong memperkenalkan nama dan NPM ya, terutama pada nanti aparat serta masyarakat sekitar ya. Lalu materi berikutnya adalah siapa-siapa saja yang berkecimpung di KKN ini. Nama-nama atau predikat-predikat yang ada di dalam pekerjaan KKN ini. Personil KKN yang berdampak ini adalah satu panitia. Ya, panitia yang akan mengelola pembekalan, waktu kapan penarikan, kapan penyerahan itu diolah oleh panitia. Lalu DPL, dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan dipilih oleh rektorat, dipilih oleh panitia, ditentukan oleh SK Rektor, dikirimkan ke desa-desa ketika teman-teman nanti pemberangkatan itu sudah fix nama tidak berubah. Sejak mulai masuk ke surat SK itu ke Kesbangpol, sudah masuk ke pelaporan pada kecamatan-kecamatan, nama sudah tidak bisa bergeser. Ya, lalu di samping DPL kita punya tenaga ahli, koordinator program bersama orang-orang yang mungkin atau dosen-dosen yang bisa adik-adik hubungi untuk mendampingi pada program-program tertentu di KKN. Lalu ketua kelompok nanti akan dibentuk. Lalu selain ketua kelompok kita punya koordinator kecamatan dan koordinator desa. Setiap kelompok ada koordinator desa dan ada koordinator kecamatan, satu orang di antara seluruh koordinator desa. Jadi satu kecamatan, satu koordinator kecamatan. Setiap desa punya kordes. Dari kordes-kordes akan dipilih menjadi satu orang itu menjadi korcap. Beliau akan bertanggung jawab untuk program-program bersifat kecamatan. Ya, bersifat kecamatan seperti penarikan, koordinasi dengan camat, koordinasi dengan program-program yang lintas desa barangkali ada gitu ya. Nah, itu pakainya korcam dan kordes, bukan ketua. Kalau ketua hanya memimpin atau bertanggung jawab di lingkup kelompoknya saja. Lalu kita akan merambah pada dosen pembimbing. Dosen pembimbing, slide berikutnya Bu. Dosen pembimbing itu ada dua ya, seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu dosen pembimbing lapangan atau dosbing lapangan. Itu sejak awal sudah membimbing sampai ke penarikan. Mendampingi sejak pembekalan, survei, penyerahan, monitoring, membimbing program ya sampai penarikan. Lalu bisa membimbing unggulan kalau memang dosen pembimbingnya mempunyai field yang sama atau mempunyai jalur keilmuan yang sama, bisa sekaligus membimbing unggulan. Lalu dengan dosen pembimbing yang dikonsulkan adalah masalah proker keluar masuk desa itu harus konsultasi dengan pembimbing lapangan ya. Lalu beliau berperan sebagai pengganti orang tua atau wali di KKN ya. Sedangkan yang satu lagi adalah dosen pembimbing program unggulan atau tenaga ahli. Ini memiliki keahlian sesuai dengan keahlian program yang adik-adik pilih.
Temporal pendampingannya hanya pada program itu saja. Lalu memiliki ketentuan-ketentuan khusus, misalnya datang ke sana dan mendampingi pada saat-saat tertentu saja, gitu ya. Lalu melaporkan luaran-luaran unggulan seperti yang disampaikan. Misalnya ternyata ada eh, pelaksanaannya diliput oleh koran. Nah, berarti nama dosen pembimbing unggulan ini harus tercantum, dibimbing oleh dosen ini segini-gini. Kalau memang ada jurnalnya, maka jurnalnya juga mengaitkan nama dari dosen pembimbing unggulan ini. Dan program ini bisa lintas desa, ya bisa lintas desa. Tergantung nanti koordinasi dari teman-teman di lapangan. Lalu yang terakhir adalah masalah lokasi penerjunan. Ini sudah berkonsultasi dengan Bapperida kalau di Kabupaten Madiun dan Kesbangpol, serta sudah berkonsultasi juga dengan Kesbangpol Ngawi dan Bapeda Ngawi. Maka dari penjajakan di lokasi, maka yang dipilih oleh Bapperida dan Bapeda untuk daerah Kabupaten Ngawi dipilih 2 tempat, yaitu Pangkur dan Kewadungan. Sementara yang di Kabupaten Madiun direkomendasi 3 kecamatan, yaitu Pilang Kenceng, Balerejo, dan Wonoasri. Ini sudah dipertimbangkan oleh Bapperida dan sudah dipilihkan desa-desa yang belum digunakan oleh kampus lain dan masih membutuhkan bantuan teman-teman mahasiswa untuk pengembangan desanya. Jadi ini sudah dipertimbangkan betul oleh Bapperida dan Bapeda untuk memberikan kenyamanan kepada adik-adik semua. Saya sangat berharap Bapak kita, Bapak Wakil Rektor Bidang 3, teman-teman panitia semua sangat berharap agar adik-adik bisa diterjunkan dan kembali pulang dengan pengabdian yang terbaik dalam kondisi yang sehat dan nilai yang sempurna. Insya Allah, semoga kemanfaatan dari apa yang dilaksanakan kita semua ini mendapatkan perlindungan dari Allah dan bisa terlaksana dengan baik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan nanti oleh Ibu Ketua Panitia. Saya kembalikan kepada Bu Yesi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Fida terkait paparan materinya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi sosialisasi kedua yang kami hormati Ibu Dr. Wasilatul Murtafiah MPD, disilakan. Sudah kelihatan ya, Bu Yesi gambarnya. Sampun. Sampun, Bu. Baik, terima kasih Bu MC. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang 3, Profesor Dr. Bambang Hari Eko Cahyono MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua LPPM, Ibu Dr. Fida Kasanatun MPD beserta jajaran. Yang saya hormati pula segenap panitia KKNT berdampak tahun akademik 2025-2026 serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan sosialisasi ya KKNT berdampak tahun akademik 2025-2026. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, pada kesempatan eh, sosialisasi hari ini, saya akan menyampaikan terkait mekanisme pelaksanaan program KKNT berdampak. Jadi, agar adik-adik mahasiswa mempunyai gambaran ya, nanti tuh pada saat KKN apa saja yang akan dilakukan seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang 3 serta Ibu Ketua LPPM tadi bahwa kegiatan KKN di tahun ini itu berbeda dengan tahun sebelumnya ya pelaksanaannya. Jadi ini lebih maju dan nanti insya Allah pada saat apa namanya UAS nanti sudah selesai. Cuman ini nanti tetap menyesuaikan perkuliahan di semester gasal nanti akan menyesuaikan ya. Nah, untuk jadwal ya, jadwal pelaksanaan KKNT berdampak
di tahun ini, jadi untuk pendaftaran ini sudah lewat ya sampai 3 September kemarin. Namun sampai hari ini mungkin masih ada teman-teman yang belum mendaftar, mohon diingatkan ya. Terus kemudian hari ini Sabtu 6 September sosialisasi. Terus nanti selanjutnya ada pertemuan dengan mahasiswa bekerja untuk hari Sabtu minggu depan ya. Terus kemudian Sabtu depannya lagi untuk mahasiswa konversi. Nah, kenapa kok ini dipilih Sabtu-Sabtu gitu ya? Nah, biar tidak tabrakan ya sama jadwal magang atau PLP teman-teman ya. Nah, terus berikutnya nanti ada pembekalan DPL di 22 September. Terus kemudian nanti di tanggal 4 Oktober, perlu diingat-ingat ya ini ya, adik-adik mahasiswa, ada pembekalan yang pertama, ini nanti semua wajib mengikuti gitu. Karena ini nanti akan bagian dari rangkaian penilaian gitu ya. Terus setelah pembekalan yang pertama, nanti di sela-sela eh, teman-teman mahasiswa melaksanakan magang maupun PLP, nanti dibagi apa namanya tugasnya ya untuk survei sesuai dengan lokasi penempatan KKN-nya. Terus berikutnya nanti akan ada pembekalan yang kedua ya. Jadi di tanggal 18 Oktober pembekalan yang kedua ini nanti lebih ke jadi berdasarkan survei, ini nanti tiap kelompok merancang program program yang akan diterapkan di desa tempat KKN ya. Secara luring nanti akan dicek sama DPL, terus kemudian nanti ada evaluasi pembekalan secara online. Nah, ini nanti kalau misalnya nggak lulus nanti akan ada remedi begitu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah evaluasi. Ini nanti dari Bapak Ibu DPL nanti oleh panitia akan dipantau seberapa jauh para DPL itu telah membimbing adik-adik terkait rencana program kerjanya. Kemudian 4 November pemberangkatan ke lokasi KKN. Jadi berdasarkan jadwal dari PLP ya. PLP itu penarikan kan 30 Oktober ya. Setelah itu nanti persiapan untuk pemberangkatan KKN. Terus pelaksanaannya 4 November sampai 8 Desember ini tuh tidak genap 40 hari ya. Kurang lebih 36 kalau nggak salah. Terus kemudian nanti penarikan nanti 8 sampai 9. Terus 9 sampai 15 nanti penyusunan dan penyerahan laporan akhir. Jadi ini ya, untuk jadwal nanti bisa dilihat di webnya LPPM. Terus nanti mungkin juga ada di-share di IG-nya, IG Unipma Official ya. Terus juga teman-teman mahasiswa bisa lihat di SIM-nya ya, di SIM masuk yang KKN, terus nanti yang di bagian informasi itu nanti juga ada jadwal KKN. Nah, terkait pendaftaran dan pendataan mahasiswa, kemarin teman-teman mahasiswa kan sudah mengisi G-form-nya. Nah, sampai hari ini tadi itu terdaftar total sudah sebanyak 1.053 mahasiswa yang telah mengisi G-form untuk cross-check pendaftaran dan data mahasiswa yang mengikuti KKN. Namun laporan dari Prodi itu seharusnya adalah 1.080 sehingga masih ada sekitar 27 mahasiswa yang masih kemungkinan itu masih belum mendaftar ya. Untuk regulernya 923, kemudian bekerja 67, yang konversi 63. Jadi ini ya teman-teman, bisa membuka SIM akademiknya, lalu nanti klik yang sistem KKN, terus nanti kalau yang terkait informasi ini di di home ya kayaknya ya. Di home ada informasi terkini. Ini ada jadwal ya, jadwal pelaksanaan KKN. Terus kemudian eh, memperjelas dari rangkaian kegiatan tadi ya. Jadi untuk pertemuan mahasiswa bekerja yang akan dilaksanakan minggu depan ya ini ya, mahasiswa bekerja mohon di diingat-ingat ya atau dicatat jadwalnya ini minggu depan itu akan ada pertemuan ya dengan mahasiswa bekerja di ruang pertemuan lab terpadu.
Nanti akan disampaikan terkait informasi mekanisme KKN untuk mahasiswa pekerja. Terus seminggu kemudian akan ada lagi pertemuan dengan mahasiswa konversi, yaitu 21 September. Ruangannya sama, yaitu di Lab Terpadu. Nanti akan disampaikan mekanisme pelaporan untuk mahasiswa yang telah mendapatkan ini ya konversi untuk KKN. Nah, berarti di tanggal 13 ini nanti yang reguler maupun yang konversi tidak ikut ya. Untuk yang 21 berarti nanti juga hanya yang konversi saja, yang pekerja dan reguler tidak ikut. Terus berikutnya pembekalan. Jadi ini nanti sebanyak 923 mahasiswa tadi ya. Pembekalan nanti di tanggal 4 Oktober 2025. Ini pembekalan yang pertama ya. Insya Allah nanti akan dilaksanakan di Geraha Cendikia. Peserta KKN reguler nanti wajib hadir. Jika tidak hadir maka sama dengan tidak lulus ya. Nah, terus berikutnya nanti akan dilaksanakan survei ke lokasi KKN ya di sela-sela adik-adik. Mungkin kalau yang magang udah selesai ya. Nanti melaksanakan survei 6 sampai 17 Oktober. Mahasiswa bersama kelompok melakukan survei di lokasi sesuai dengan penempatannya. Terus setelah survei nanti akan ada pembekalan yang kedua yaitu bersama DPL dan melakukan evaluasi tes secara online ya. Nanti 18 Oktober ruangnya nanti menyesuaikan DPL-nya mintanya di mana nanti diikuti. Untuk evaluasinya nanti secara online. Kemudian pemberangkatan akan direncanakan hari Selasa 4 November dan insya Allah akan dilaksanakan atau diberangkatkan dari Gor Cendikia ya. Terus penyerahan di kecamatan, nanti ada perwakilan dari peserta, jadi nggak semua ikut penyerahan di kecamatan. Nah, sedangkan peserta lain nanti menyiapkan penyerahan di desa lokasi KKN. Untuk penyerahan di desa lokasi KKN nanti akan diserahkan oleh DPL masing-masing. Selanjutnya pelaksanaan KKN 4 November sampai 8 Desember 2025. Lalu mahasiswa akan melaksanakan program kerjanya yang akan setara minimal 144 JKEM ya. Nah, 1 JKM nanti 45 menit. Nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi pada saat pembekalan yang pertama ya. Kemudian penarikan dilaksanakan 8 sampai 9 Desember. Penarikan dilakukan di desa lokasi KKN dan juga di kecamatan. Kemudian pelaporan dilaksanakan 9 sampai 15 Desember. Mahasiswa menyusun dan mengumpulkan laporan paling lambat 15 Desember. Nah, ini alurnya ya, alur yang tadi mahasiswa sudah mendaftar, posisinya kan teman-teman kan sudah ini ya, baru saja mendaftar. Terus kemudian nanti setelah ini ditunggu pembentukan kelompoknya, terus berikutnya nanti mengikuti pembekalan KKN, survei, pembekalan yang kedua, nanti ada tes. Jika tidak lulus nanti remedi sampai lulus. Kemudian kalau lulus nanti lanjut ke ini pembentukan struktur organisasi Kordes Korcam, DPL mengesahkan proker, kemudian melaksanakan KKN, nanti akan ada Monef ya. Monef KKN itu minimal dilakukan DPL 2 kali ya, terus nanti 1 kali panitia. Panitia mungkin nanti akan sampling ya, sampling saja. Kemudian penarikan, penyusunan laporan, pengumpulan laporan, oh ini double ya, dan selesai. Gitu ya, alur kegiatan KKN. Nah, semoga nanti apa namanya kegiatan KKN di tahun ini dapat berjalan dengan lancar ya. Mungkin teman-teman apa namanya merasa kok kok kayak apa ya, kayak gak waktu gitu ya. Jadwalnya terlalu padat kayak ditumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, nanti untuk yang kegiatan pembelajarannya, kalau yang sekarang sudah apa namanya lagi magang, kalau magang mungkin nanti eh, lebih dulu ya selesainya ya. Terus yang PLP 2 itu kan selesainya kan masih Oktober. Kalau PLP 2 nanti kan masih disambi kuliah ya, kuliah di di kelas. Nah, ini nanti pemberangkatan itu kebetulan kebetulan sebelum
jadwal UTS ya kalau di jadwal akademiknya itu pemberangkatan ini 4 November itu sebelum UTS. Nah, kami dari panitia itu sudah berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang 1 terkait hal ini. Jadi karena kondisi yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3 tadi mau tidak mau kegiatan KKN dimajukan gitu. Sehingga untuk pelaksanaan UTS terus kemudian nanti perkuliahan yang setelah UTS nanti sampai sebelum UAS nanti apa namanya setiap dosen nanti akan ini ya dihimbau oleh para dekannya untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa yang sedang KKN seperti itu. Nanti kembali itu kan ini ya tanggal 9 penyelesaian pelaporan nanti sampai tanggal 15 ini nanti insya Allah masih masih punya 2 sampai 3 minggu ya, 2 sampai 3 minggu untuk melanjutkan perkuliahan sampai UAS gitu. Jadi semoga nanti tidak ada permasalahan yang arti sehingga kegiatan KKN bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi mohon seperti pesan-pesan dari Pak Wakil Rektor Bidang 3 dari Ibu Ketua LPPM bahwa mohon adik-adik nanti pada saat KKN itu bisa menjaga ini ya nama baik ya, nama baik diri adik-adik sendiri, nama baik orang tua, nama baik universitas gitu ya. Jadi mohon nanti dijaga betul gitu ya. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu ketika ada permasalahan itu kalau nggak lulus yo wis nggak lulus begitu ya. Meskipun mungkin yang penting bayar kayak gitu ya. Padahal kalau pengalaman beberapa tahun yang lalu itu kalau ada mahasiswa yang memang melanggar itu ya udah nggak lulus. Kalau nggak lulus kan mau tidak mau nanti ngulang lagi toh. Lulusnya nggak jadi tepat waktu begitu. Jadi kasus yang pernah terjadi itu saya lupa tahun berapa itu teman-teman mahasiswa itu ada yang membuat banner. Banner itu besar, tulisannya itu KKN gitu. Terus kepanjangannya itu kuliah karung luyur gitu. Nah, padahal pada saat itu mahasiswa kan sudah masuk semester 8. Akhirnya semua kelompok itu tidak lulus, sehingga dia nggak bisa lulus tepat waktu begitu ya. Jadi mohon betul-betul diperhatikan ya adik-adik ya. Kalau mau lulus tepat waktu, kegiatan KKN ini harus lulus. Syaratnya lulus apa? Salah satunya tidak melanggar dan tidak membuat permasalahan gitu ya. Harus hati-hati, betul-betul diniati dengan baik. Ini kan bentuk pengabdian ya, bentuk pengabdian ilmu-ilmu yang sudah diterima oleh adik-adik selama kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun nanti akan diterapkan di masyarakat seperti itu. Jadi mohon pesan saya nanti adik-adik mahasiswa berhati-hati betul ya biar lulus, biar target selesai 4 tahun itu nanti bisa terpenuhi gitu ya. Kalau misalnya molor kan yo kasihan ya, kasihan orang tua yang sudah membiayai. Kalau misalnya bekerja sendiri yo kasihan diri sendiri yang sudah korban cari uang kayak gitu ya. Mohon betul-betul dipertimbangkan kayak kalau mau membuat pelanggaran gitu ya. Jadi mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Wasilatul Murtafiah atas paparan terkait mekanisme pelaksanaan program. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada peserta KKNT berdampak tahun akademik 2025-2026. Disilahkan jika ada yang mau ditanyakan kepada kedua pemateri kita hari ini. Silakan bisa menanyakan lewat kolom chat ataupun raise hand dan bertanya secara langsung. Silakan peserta KKN tahun 2025-2026.
jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya izin bacakan. Mohon izin bertanya, Bu, untuk pembagian kelompoknya kapan ya, Bu? Terima kasih. Dari Juan Tito, PGSD. Silakan, Buas Iya. atau Bu Pembagian Fida. Oke. Terima kasih Bu Yesi. Pembagian kelompok akan dilakukan setelah seluruh jumlah mahasiswa fix dan sudah penempatan ke lokasi desa-desa sudah selesai. Jadi ini masih masih ada seberapa mahasiswa yang nyusul-nyusul. Lah ini menghambat ini. Sebenarnya sudah ditutup sejak kemarin, tapi nyatanya sampai kemarin ketika ditutup jam 12 malam itu sampai jam 12 siang masih ada sekitar 40 mahasiswa susulan mendaftar. Jadi ini masih ditunggu sampai hari ini, sampai Senin besok. Mungkin Senin besok sudah mulai pembagian kelompok dan pendistribusian surat ke desa-desa. Begitu. Baik, Sedangkan yang terima kasih. nggih, pertanyaan BPJS ya. BPJS, Mem, ya. Ya, yang BPJS itu begini. Meskipun adik-adik sudah memiliki BPJS sendiri, tidak berarti adik-adik otomatis terlindungi ketika berada di lokasi KKN. Karena ini keterikatan kegiatan BPJS ini bukan keterikatan adik-adik dengan BPJS sebagai warga yang tertanggung oleh BPJS, tapi adalah keterikatan kegiatan dari pemerintah. Jadi setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan pemerintahan seperti PLP, PPL, kalau di PPG, PPL ya, kalau di reguler PLP, magang, dan KKN wajib memiliki BPJS khusus untuk perlindungan kegiatan mahasiswa di lapangan. Jadi tetap membayar BPJS. Membayarnya berapa? 16.000. 16.800 per orang. Itu perlindungan 1 bulan selama di lokasi KKN. BPJS yang digunakan adik-adik di KKN tidak bisa berlaku tidak bisa menggunakan BPJS umum. Harus menggunakan BPJS perlindungan kegiatan kemahasiswaan. Dan itu merupakan syarat utama yang diberikan oleh Kesbangpol serta Bapperida. Jadi Kesbangpol dan Bapperida serta instansi-instansi besar negara itu ketika melibatkan mahasiswa wajib membayar BPJS khusus kegiatan kemahasiswaan. Begitu nggih? Jadi tetap harus membayar BPJS 16.800. Baik, terima kasih Bu Fida. Ada pertanyaan lagi ini. Untuk pelanggarannya apakah dijelaskan apa saja, Bu? Yang tadi sudah sebagian disinggung oleh Prof. Bambang ya, pelanggaran berat jelas asusila, ya, amoral, ya, entah itu pelecehan seksual, entah itu menurunkan kehormatan alma mater maupun diri sendiri, ya, minum minuman keras, narkoba, lalu penghasutan di masyarakat, ya, dan itu dibuktikan dengan biasanya ada, kalau kami biasanya ada foto serta bukti kehadiran, ya, ada kalau pelanggaran seperti waktu yang kasus seperti yang disampaikan Bu Wasila itu memang di Facebook jelas banget itu diupload oleh mahasiswa. Hari itu mahasiswa sebenarnya tinggal 2 hari lagi penarikan KKN. Mereka ber-KKN di Ponorogo, di Selaung waktu itu. Nah, ketika di Ponorogo Selaung itu mereka jalan-jalan ke Pacitan. Coba bayangkan, satu kelompok mahasiswa berangkat ke Pacitan semua, sudah mau penarikan, lalu mereka berfoto bersama di pantai, mengupload gambar foto dengan spanduk yang mereka buat sendiri, KKN, Kuliah Karung Luyur. Itu diupload ke sana. Kalau terjadi kecelakaan di Pacitan, itu semua menjadi tanggungan kampus ya. Maka harus diperhitungkan, itu memperburuk citra kampus. Penghinaan atas KKN, program-program kampus, menjatuhkan nama diri sendiri dan program dari kampus, serta kampus itu sendiri, serta melecehkan diri sendiri karena menganggap program sudah selesai dan tuntas. Nah, begitu terupload, hari itu mereka terupload, panitia ngecek ke lokasi KKN ternyata memang tidak ada, terbukti, tetangganya juga melaporkan tidak ada, kosong rumah, lalu DPL-nya juga datang ternyata tidak ada, maka Wakil Rektor Bidang 1 pada waktu itu yang membawahi LPPM, Wakil Rektor Bidang 1 dulu,
memutuskan seluruh mahasiswa, waktu itu jumlahnya sekitar 22 mahasiswa dinyatakan tidak lulus semua. Jadi jadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu, kekonyolan-kekonyolan seperti itu. Kemarin hampir terjadi di tahun kemarin, mahasiswa karena melewati masa tahun baru itu pada jalan-jalan ke Tawangmangu. Ya, tapi karena mereka kong-kali-kong saling tidak melaporkan, ya ada yang melapor dari kelompok lain. Nah, ini akhirnya dilacak, ketemulah ada beberapa mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu mendapatkan sanksi. Nah, kalau ternyata berat dan meninggalkan KKN, lokasi KKN tanpa izin, bahkan untuk urusan-urusan yang bukan berurusan dengan KKN dan tidak berurusan genting atau darurat, maka sanksinya adalah ditarik. Melebihi, apalagi kalau sampai lebih dari 2 hari ya. Pelanggaran-pelanggaran umum seperti itu. Yang paling utama adalah amoral ya. Amoral, membuat gaduh di masyarakat ya itu otomatis penarikan. Pernah terjadi minuman keras, narkoba dan sebagainya. Itu otomatis kena sanksi dan itu sanksinya otomatis ditarik dari lokasi KKN. Dan pernah terjadi juga Pak Lurah yang meminta agar mahasiswa tersebut A dan B ditarik dari lokasi KKN karena melanggar kesusilaan di desa gitu. Maka nanti nanti ada pembekalan khusus untuk ini tentang bagaimana supaya kelompok-kelompok KKN aman dari fitnahan asusila, sekretariatnya misah antara laki dan perempuan dan sebagainya. Nanti ada antisipasi, insya Allah seperti itu. Begitu Bu Yesi, monggo. Oke, terima kasih Bu Fida. Ini masih ada pertanyaan lagi. Apakah bisa berpindah dari reguler ke bekerja atau sebaliknya, Bu? Terima kasih. Ikut aja nanti kan ada pembekalan khusus KKN bekerja. Kalau memang tidak memenuhi syarat bekerja ya jangan bilang bekerja. Masalahnya teman-teman ada juga sih yang masukin surat kerja, saya juga heran ya. Jadi ngerti-ngerti ngakunya bekerja, begitu ternyata dikasih pembekalan mahasiswa bekerja ternyata berat, mereka minta pindah ke reguler. Itu padahal salahnya sendiri. Kenapa kemarin ngaku bekerja gitu? Apa dipikir kalau KKN bekerja lebih ringan? Enggak juga, karena memang KKN bekerja maka kami beri fasilitas untuk KKN bekerja, tapi tidak berarti KKN itu lebih ringan. Jadi kami akan mencoba untuk bersikap adil pada setiap mahasiswa agar tetap melaksanakan pengabdian masyarakat dengan optimal. Begitu. Kalau mau pindah, Nggih, pelaksanaan mm-mm. KKN bekerja itu apakah setiap hari di tempat KKN atau bagaimana, Bu? Nanti ada sendiri pembekalan untuk khusus KKN bekerja. Ya, hadir sendiri nanti di sana. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang di sini. Mohon izin bertanya, apabila saat mengisi G-form ada kesalahan, apakah bisa mengisi ulang? Ke LPPM aja untuk diperbaiki langsung di LPPM supaya lebih lebih jelas salahnya di mana. Saya kan tidak ikut PLP 2, belum mengulang dan kan apakah bisa ikut KKN? Sudah Saat 100 belum? Sudah 100 belum? Kalau sudah 100 bisa. Ya, kalau udah 100 SKS bisa tetap. Kalau tetap direkomendasi prodi nggak ada masalah. Mohon izin bertanya untuk pembayaran kegiatan KKN ini sudah tercover pada saat pembayaran UKT semester 7 ini atau nanti ada tambahan biaya lagi? Kalau yang mahasiswa reguler ini sudah masuk di UKT. Ya, untuk soal tes evaluasi itu soalnya mengenai apa ya, Bu? Ya, ya tentang pembekalan KKN lah ya Mbak. Ya Allah, pertanyaannya. Masa iya sih kegiatan KKN pertanyaannya biologi ya nggak mungkin lah ya. Aduh, kalian itu loh pertanyaannya aneh-aneh. Ya, ya pasti tentang program-program KKN nanti kan ada pembekalannya. Ya, ya lucu sekali kalian itu. Nggak usah nonton ekstravaganza, nonton aja mahasiswa. Ayo deh, apa lagi? Udah kan? Sebentar, Mem. Pembayaran kurang. Kurang ya 800 perak itu. Bagaimana ya, Bu? Kok bisa? Dan itu Kak, oh yang BPJS. Ya disusulkan lagi aja Rp800 ke nomor rekening yang sama. Kok yo ya mahasiswa mahasiswa lucu kalian itu. Ya udah gitu ya Bu. Ada lagi? Bentar, Bu. Hmm. Surat keterangan kerja, apakah masih bisa disusulkan? Ya, segera saja disusulkan ya. Susulkan aja betul. Ya. Ya, tadi kurang bayar, bisa ditambah bayar ya, kurang 800 Mi- mi- rupiah. Minimalnya 5.000 transfernya, Bos. Oh ya,
Minimal 5.000 ya kalau transfer ya. 10.000. Pakai GoPay. Udah ya kayaknya. 16.000 atau 16.000. Oh ini Bu, ini ada lagi nih. Mohon izin bertanya Bu, bagi mahasiswa yang sudah mempunyai bayi, sedang menyusui, itu tadi solusinya bagaimana ya Bu? Katanya disuruh minta surat dari bidan atau dokter. Itu bagaimana mohon arahannya? Punya Ko- bayi. Konsul aja kalau yang punya bayi ke LPPM langsung. Baik, Mm. yang punya bayi bisa langsung konsul ke LPPM ya. Oke, sepertinya sudah semua. Tidak. Oh, masih ada pertanyaan lagi? Apa ini? Seumpama ada apa hari Minggu ada kegiatan penting. Itu teknis itu nanti DPL yang memutuskan itu. Teknis itu DPA aja. Yang penting jam kerja kalian itu mencukupi minimal 144 tadi ya. Iya. Batas akhir pembayaran BPJS secepatnya sebelum pembekalan ya untuk pembayaran BPJS ya. Ini syaratnya apa sih? Kayak ketumpuk. Jadi untuk mahasiswa yang reguler, KKN itu sudah include di UKT ya. Sudah Sudah include di include di UKT. UKT ya, teman-teman. Teman-teman, saya infokan silakan untuk mengisi presensi ya. UKT konsumsi tempat atau datang ya belum. Untuk biaya kegiatan KKN nanti dibahas bersama kelompoknya ya. Kalau yang UKT itu tidak termasuk biaya program di KKN. Oke, silakan teman-teman peserta KKN jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah di-share di kolom chat. Di Pindes. Ada. Ini Bu, ini izin bertanya bedanya BPJS kegiatan KKN mahasiswa dengan BPJS umum. Oke. Ya, pertanyaan-pertanyaan terkait teknis nanti akan dijelaskan nanti ya ini yang di pembekalan ya. Ini seperti yang tadi jam kerja cuman Sabtu Minggu ini. Sama-sama itu presensi ini. Mm-mm. Baik, kepada peserta KKN, ini sesi tanya jawab kita sudah cukup ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp.
gitu ya. Baik, demikian rangkaian acara sosialisasi KKNT berdampak tahun akademik 2025-2026 Universitas PGRI Madiun. Kini tiba pada rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan bermanfaat untuk masyarakat nantinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.